3016105 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar linguistik umum dengan tema perbandingan linguistik. Linguistik atau disebut dengan ilmu bahasa. Menurut Maksat tahun 1994, linguistik merupakan penelaahan tentang semua hal yang terkait dengan bahasa di dunia. Masuk dengan inti pembahasan kali ini, yaitu tentang perbandingan linguistik. Nah, perbandingan linguistik tersendiri dapat dibagi atas 4 judul besar. Yang pertama, ruang lingkup. Yang kedua, masa. Yang ketiga, ada faktor luar bahasa. Dan yang keempat, terakhir, ada tujuan. Perbandingan linguistik berdasarkan ruang lingkup dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, ilmu bahasa umum. Yang kedua, ilmu bahasa khusus. Dapat dilihat pada materi pada PPT. Ilmu bahasa umum merupakan ilmu bahasa yang mengkaji kaidah-kaidah bahasa secara umum. Sementara ilmu bahasa khusus merupakan ilmu bahasa yang ruang lingkup kajiannya terbatas pada bahasa tertentu saja. Berdasarkan masa, perbandingan linguistik dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu linguistik sinkronis dan yang kedua linguistik diakronis. Terdapat pada PPT, linguistik sinkronis merupakan linguistik yang mengkaji tentang sistem bahasa pada masa tertentu. Contohnya pada masa penjajahan Belanda. Yang kedua, linguistik diakronis, yaitu linguistik yang penyelidikan bahasa pada masa yang tidak terbatas, menyelidiki perbandingan satu bahasa dengan bahasa lainnya. Contohnya, penyelidikan perkembangan bahasa Melayu kuno yang tertulis pada prasasti di Sriwijaya sampai ke bahasa Melayu klasik dan bahasa Indonesia saat ini. Yang ketiga, ada hubungan dengan faktor luar bahasa. Linguistik hubungan dengan faktor luar bahasa juga dibagi menjadi 2, yaitu linguistik dalam kajian mikro dan dalam kajian makro. Terlihat pada PPT yang sudah saya tampilkan. Yang pertama, kajian mikro. Mikro di sini dapat diartikan yaitu sempit. Jadi, kajian mikro merupakan mengkaji struktur internal suatu bahasa tertentu. Sasarannya adalah unsur-unsur bahasa, misalnya unsur bunyi, unsur kata, dan bentuk-bentukannya, klausa, kalimat, dan serta makna. Yang kedua ada kajian makro. Makro di sini dapat diartikan dengan luas. Kajian makro menekatkan pada penyelidikan hubungan dengan faktor luar bahasa atau yang disebut dengan eksternal. Kajian ini menyelidiki kegiatan bahasa pada bidang lain, seperti pada bidang sejarah. Yang terakhir, berdasarkan tujuan. Perbandingan linguistik berdasarkan tujuan dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu linguistik teoritis dan linguistik terapan. Nah, linguistik teoritis sendiri merupakan linguistik yang mengkaji bahan untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa. Linguistik ini bertujuan untuk mengembangkan teori. Contoh dari linguistik ini seperti kajian bahasa Jawa. Bertujuan mengkaji kaidah yang berlaku dalam bahasa Jawa. Dan yang kedua, linguistik terapan. Penyelidikan bahasa untuk keperluan pemecahan masalah-masalah praktis yang terdapat di masyarakat. Contohnya, penyelidikan bahasa untuk kepentingan pengajaran bahasa, penyusunan kamus, dan penyusunan buku ajar.